Nah, ini kalau sudah bisa jurus mengalihkan, baru yang ketiga, menuntun. Nah, kalau menuntun ini lebih detail lagi, Pak, karena sudah bicara mau jadi pawang. Orang itu kalau jadi pawang, Pak, berarti butuh ilmu yang tinggi apa enggak, Pak? Butuh latihan yang telaten apa betul, Pak? Butuh latihan yang telaten, bahkan kadang-kadang kena bisanya, lo salah, berarti gak oleh ini, berarti sampai begitu, Pak. Itu sama dengan ibu yang merawat anak autis, Pak, baru dikasih treatment sama yang pakar autis, yo kadang-kadang yo salah, Pak, tapi dari salah itu akhirnya kemudian apa, hati, oh berarti nggak boleh gini, nggak boleh begitu, dititeni, jadi nggak tahu orang Jawa, dititeni mana yang boleh dan mana yang tidak. Loh, sampai begitu, Pak, kalau sudah menuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan salihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da wa ja'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang. Moga-moga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita melanjutkan kajian serial psikologi Islam, dan ini sudah seri yang ke-19, dan kita akan membahas satu topik khusus terkait dengan menuntun hawa nafsu dengan rahmah dan doa. Jadi sebagaimana yang sudah kita pahami, cara kita mentreatment hawa nafsu yang pertama dengan cara menahannya, nggak langsung menurutinya, tapi ditahan dulu. Dengan ajaran sabar, dengan ajaran puasa, kita diajari bagaimana mentreatment hawa nafsu dengan jurus menahan. Nggak langsung dipenuhi, nggak langsung dituruti, dipikir sih, dilihat keinginannya ini benar apa enggak, dilihat harapannya ini rasional apa enggak, keinginannya itu diridhoi oleh Allah apa enggak, ditahan dulu. Jangan sekedar pingin, jangan sekedar berambisi, ditahan dulu. Nahannya pakai apa? Pakai ilmu. Harus punya ilmu. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Bagaimana kamu bisa tahan atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentang yang kau sabari, yang kamu tahan. Yang kedua, kalau sudah bisa jurus menahan, yang kedua jurus memalingkan. Dilarang fokus kepada perkara yang bisa nyabotase diri kepada buruk. Ibu-ibu tanggal tua malah lihat Shopee, bahaya. Wong tanggal tua ini duitnya minim kok malah lihat iklan Shopee. Nah itu berarti nggak jurus mengalihkan tuh, Pak. Ya, malah jurus apa? Menjerumuskan. Wong duit titik kok malah lihat iklan. Ya kepikiran. Kayak waktu pandemi itu loh, Pak. Lagi orang itu musimnya sakit kok malah lihat data COVID, padahal dia bukan panitia, Pak. Wong wartawannya adem panas kok. Gitu. Ini cerita di Sidoarjo ini. Waktu saya ngisi masjid di sana waktu pandemi, wartawan adem panas. Itu. Gara-gara apa? Tiap hari CNN, kadang BCC yang luar negeri itu dilihat, Pak. Beritanya tentang COVID dilihat terus. Ngono adem panas, Pak.
Ya, terus dia bilang ke temannya, aku paling kena COVID, gak stres awakmu itu. Kakek ndelok berita, ya, nggak dialihkan pada kegiatan yang produktif, nggak dialihkan pada pikiran yang positif. Itu namanya waktu itu berarti belum tahu jurus mengalihkan. Bapak-bapak yang rumahnya kecil, jangan terlalu fokus lihat rumahnya orang yang megah-megah besar, nanti nggak bersyukur, betul? Itu. Makanya ini ndelok pembandingan dalam dunia, unduru ila ma asfala minkum, lihat yang lebih bawah supaya mudah bersyukur loh Pak. Ini jurus fokus loh Pak, mengalihkan fokus. Nah ini kalau sudah bisa jurus mengalihkan, baru yang ketiga, menuntun. Nah kalau menuntun ini lebih detail lagi Pak, karena sudah bicara mau jadi pawang. Orang itu kalau jadi pawang Pak, berarti butuh ilmu yang tinggi apa enggak Pak? Butuh latihan yang telaten apa betul Pak? Butuh latihan yang telaten, bahkan kadang-kadang kena bisanya, lo salah, berarti gak oleh ini berarti, sampai begitu Pak. Itu sama dengan ibu yang merawat anak autis Pak, baru dikasih treatment sama yang pakar autis, yo kadang-kadang yo salah Pak, tapi dari salah itu akhirnya kemudian apa, hati, oh berarti nggak boleh gini, nggak boleh begitu, dititeni, jadi nggak tahu orang Jawa, dititeni mana yang boleh dan mana yang tidak. Loh, sampai begitu Pak kalau sudah menuntun. Nah ini saya sampaikan ada jurus khusus yang ini dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu menuntun hawa nafsu manusia, baik itu menuntun hawa nafsunya orang kafir ketika beliau berdakwah dan berinteraksi dengan mereka, termasuk menuntun hawa nafsu kaum muslimin yang waktu itu masih kena banyak maksiat, bekas-bekas jahiliyah, ya, termasuk kecanduan minuman keras. Itu kan tidak bisa langsung selesai Pak, minuman keras itu Pak, karena sebelum datangnya Islam sudah menjadi budaya, sudah melekat kuat, sehingga metodenya di dalam Islam pun juga pakai apa? Pentahapan Pak. Kalau orang itu sudah kecanduan rokok, kecanduan lomba burung, barang enten Pak, model sampai lari anak bojone ada, karena hobi, sampai lali peran-perannya yang lain, ya. Itu kan makanya ada pembahasan tentang masalah passion sama hobi. Itu orang itu kalau punya passion tapi kalau nggak proporsional itu bisa lupa peran-perannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini saya ngasih materi khusus 2 jurus Pak. Jurusnya namanya rohmah dan doa. Apa itu rohmah para jamaah sekalian? Di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya, At-Tahrir wa Tanwir karya Imam Ibnu Ashur, ini kitab tafsir. Ketika beliau menjelaskan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini sumber katanya satu, yaitu rohmah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya sayang gitu aja. Ada kasihan, ada sayang. Ternyata beliau menjelaskan dalam bahasa Arab, kalau sudah mengatakan Ar-Rahmah itu ada 4 kata. Yang pertama adalah ar-rifku wal lutfu wal ihsan sama wa i'anah. Ar-rifku wal lutfu itu hampir sama, lemah lembut. Orang itu kalau lemah lembut Pak, nanti wajahnya itu wajah ramah. Betul Pak ya? Orang itu kalau hatinya itu rohmah, ada lembut, biasanya wajahnya itu ramah. Tapi coba Pak, kalau orang itu hatinya kasar, lapo kontrol aku, lapo delok. Ada Pak model begitu Pak? Oh ada. Berarti nang jero atine sik kaku Pak. Iku biasanya ono kena trauma, ono Pak, trauma masa lalu biasanya. Kata kiai saya, orang itu yang hatinya keras biasanya masa lalu sering mengalami kekerasan, terus tidak bisa mengelola, akhirnya jadi atos wong. Wong kiai ini kalau tinggali nggih semerap ilmu karakter. Cuma yo gak ditulis ngono ya, kaya dadi ilmu psikologi modern ngono ya. Tapi ya beliau belajar dari pengalaman para santri-santri sama orang tua wali yang kemudian datang itu. Modelnya kan macam-macam Pak, wong tua wali. Ora sing sak karepe dhewe ngono. Wis pokoke pasan nang anake kedua api, tapi pas dikongkon ndongakno kate sibuk, gak iso aku. Iku wis nglarani aku lho, ya apa? Wong mau dibantu kok malah gak mau bantu. Padahal
Wong tua iku mbantune apa? Pokoke minimal ridho duwe anak model kaya ngono iku. Sik gurung iso ditata ridho sik ngono. Engko iso dibantu kiai kalau donga, bisa dibantu sama kiai dengan apa? Adab-adab selama di pesantren. Tapi ibunya harus ridho. Kalau ibunya enggak ridho, ya kiai ini kalah kuat, Pak. Wong rajanya wali itu ya karomai ibu. Karomanya orang tua kok, doanya orang tua, ridhonya orang tua. Ridhong wa fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Nah itu kan tidak mungkin Mbak bisa kalau ibunya tidak rahmah. Seperti kasusnya Alqomah. Sampai Nabi itu harus melakukan shock terapi kepada ibunya Alqomah. Ini kalau nggak dimaafkan tak bakar aja. Ini Alqomah iki gak sampean sepuro wis tak obong aja timbang kok nang neraka kok diobong. Wis saiki. Akhirnya muncul kasihan apa mboten, Pak? Kasihan, lalu dimaafkan. Ketika dimaafkan Alqomah, lalu bisa sakaratul mautnya gampang. Padahal ini ahli sholat, Pak, ahli jamaah sholat, ya berbaik sama tetangga. Tapi satu masalahnya, dua masalah karo wong tua. Nah, ini dua masalah karo wong tua itu kan golek ridho, Pak. Nek golek ridho itu terhalang, Pak, amal-amal soleh yang lain itu. Nah, penghalang itu kudu dibuka. Nah, membuka itu harusnya apa? Kadang-kadang butuh bantuan orang lain menyadarkan itu. Nah, makanya kalau jenengan tuh Allah disebut sebagai Rahman, punya sifat rahmat. Maksudnya apa? Allah juga punya sifat yang namanya lembut terhadap hambanya. Misalnya kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu surat Yusuf mengatakan dengan kalimat apa? Wong wahu latifun bi ibadih. Allah itu lembut terhadap hambanya. Maksudnya apa sih? Allah itu kalau membawa keadaan hamba dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih tinggi sampai wong itu gak kroso. Ya kan mikir Pak, lapo kok sampai dulur-dulurku itu kok tego 10 Pak saudaranya Nabi Yusuf itu yang punya rencana jahat mengusir Nabi Yusuf. Itu kira-kira Allah tahu nggak Pak itu terjadi? Ya tahu. Diizinkan sama Allah apa enggak? Diizinkan, buktinya nggak ditahan sama Allah. Ya, yang nggak diizinkan oleh Allah itu kan ketika ada perempuan mau menggoda Nabi Yusuf, nggak diizinkan Pak, nggak sampai terjadi perzinaan karena Allah langsung turun memberikan kekuatan pada hatinya Nabi Yusuf, lalu beliau pergi. Ini Pak, itu pertolongan dari Allah. Tapi kalau nggak ditahan, artinya dibiarkan berjalan karena memang diizinkan. Loh, Nabi Yusuf itu mengalami kehinaan itu selama 40 tahun dalam riwayat tafsir. Ya, tafsir yang lain mengatakan 60 tahun ngalami gak enak itu. Beliau itu diusir dari rumahnya supaya beliau pindah ke Mesir karena nasib baiknya itu di Mesir. Ini Pak. Loh, soalnya menewakmu itu matahari bulan ya dan 11 bintang itu akan sujud kepada kamu. Maksudnya apa sih? Hormat. Sujud bermakna hormat, bukan sujud terus kemudian beribadah, mboten. Hormat. Ternyata beliau menjadi pejabat tinggi nanti karena sudah mendapatkan mimpi pertama kali dan disampaikan kepada abahnya yang seorang nabi. Yang ngerti Pak takwil mimpi, makanya diiman-iman. Tapi ternyata ya ini saudara-saudaranya yang malah melakukan konspirasi. Ini namanya lutfu Pak. Allah itu lutfu, dari hina langsung melompat menjadi paling mulia. Betul Pak? Makanya kalau yang menghinakan itu manusia itu belum kehinaan yang hakiki. Bisa jadi kehinaan itu disikapi dengan cara yang baik seperti Nabi Yusuf, tetap sabar, gak metu eleke. Apa yang terjadi Pak? Maka mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Itu namanya lutfu. Allah juga punya Rahman, namanya apa? Lutfu, lembut, gak kroso Pak di bawah itu. Yang kedua, orang kalau rahmah itu ada ihsan, yang keluar tuh baik aja. Meskipun dipukuli, diantemi, tapi tetap dibaikin. Misalnya Pak, ada kucing Pak, suka nyakar-nyakar. Tapi jenengan itu ndak mukul, ndak apa, tapi malah dilus karena tahu kucingnya ini masih euforia Pak. Ya, jenenge punya hawa nafsu tok ya, nggak punya akal ya. Dia kan sifatnya reaktif dan spontan gitu aja. Tapi ketika dilus, sekarang saya tanya Pak, lama kelamaan kucing yang rodok galak itu Pak, lama kelamaan akhirnya diam apa enggak?
Diem. Dan itu juga ada pada manusia. Ono manusia yang frustasi gak karu-karuan, yang model kayak preman-preman tuh Pak. Tapi jenengan kalau tahu caranya apa ngeluk dari wong Jawa itu, apa ngeluk itu? Diluk maksudnya itu ditelateni Pak, ditelateni dengan baik supaya kemudian dia itu terarah kepada jalan yang benar, telaten. Lama kelamaan itu iso nurut Pak. Kadang semenjak ngopi, tukokno gedang goreng. Kalau ditakoni opo kabare Cak, opo ae, dhek curhat metu kabeh. Ini nak kalau dalam teknik psikologi namanya melakukan apa? Mengeluarkan endapan emosinya, ditakoni metu kabeh. Cek rodok plong. Suwe-suwe mari ngono apa Pak? Cedek, nggih Pak nggih. Kalau lama kelamaan ada kebaikan-kebaikan, kira-kira dia nyaman nggak Pak suatu saat? Nyaman. Kalau nyaman, kira-kira nanti untuk persoalan yang sangat sensitif dia akan ngomong apa enggak Pak? Ngomong. Itu sama aja Pak, dan berlaku pada anak sing nakal, anak sing bantahan, gak cedek sama orang tua. Tekniknya ya begitu aja, diapi iya. Gak usah ditakoni awakmu gak ngene ta. Wis umur sakmene mosok awakmu ku gak. Nah, itu pertanyaan sensitif Pak arek saiki Pak. Itu. Diapi sik sampai ayem, tentrem, nyaman. Nah, nanti ada indikatornya. Biasanya mulai nyedek ke bapaknya, terus ngomong, Pak aku pengen ngomong Pak Dewe Pak. Nah itu tanda, berarti rohmanya jenengan dengan kebaikan ini sudah berefek ya. Nah yang ketiga i'anah, nolong. Menolong artinya ketika dia ada kelemahan ya kita kuatkan, ketika dia ada kekurangan kita support, kita bantu. Berarti kalau orang sering mengalami begini, ada memori yang indah nggak Pak bersama jenengan Pak? Berarti orang itu Pak, kira-kira ada memori yang indah nggak Pak? Kalau polanya tuh nolong bantu, ada memori indah ya nggak Pak di hatinya Pak? Ada. Dan itu secara kejiwaan akan membantu dia lebih longgar. Ternyata aku nggak sendirian ya. Ternyata wong sekitar yo nggak elek kabeh kok. Yo ono kok sing apik kok model koyo ngene iki. Ini kalau rutin para jamaah sekalian, apalagi itu berjamaah, insya Allah Pak saya yakin Indonesia itu so tentrem. Nih akeh wong punya rohmah kayak begini nih. Ada lembutnya, ada rahmanya, ada santunnya, sing metu apik tok, terus suka membantu. Ini kalau mendominasi Pak. Sing elek-elek iku menciut. Napa menciut niku? Mengecil, ya. Ya. Karena kaidahnya ada dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu nanti akan menekan, menghilangkan yang buruk-buruk. Lama-kelamaan akan hilang. Kalau wong Indonesia itu api-api dominan, sing elek-elek iku mimpes, rada isin ngono, Pak. Betul apa betul, Pak? Secara kejiwaan. Yang kedua, idfa billati yal ahsan, surat Fusilat ayat 34. Responlah kejahatan, keburukan dengan cara yang lebih baik. Yang mereka awalnya bermusuhan berubah menjadi apa, Pak? Teman yang setia. Awalnya murang-muring bermusuhan, tapi bisa berubah menjadi teman. Ketika apa? Sifatnya terbaik. Nah, makanya nanti contohnya akan saya kasih contoh karakter hawa nafsu orang kafir yang ditreatment oleh Rasulullah dengan rahmah dan juga dengan doa. Nanti ada karakter hawa nafsu ahli maksiat. Ya, treatmentnya juga sama dengan rahmah dan juga dengan doa. Termasuk karakter hawa nafsu kaum muslimin yang lawama, proses introspeksi. Ya, salahku opo. Nah, itu juga butuh dengan rahmah dan doa. Ya, ini saya sampaikan beberapa riwayat para jamaah sekalian untuk kita ambil pelajaran. Yang pertama, kisahnya Fadhalah. Fadhalah ini orang kafir Quraisy yang sangat benci kepada Nabi di kota Mekah, Pak. Padahal pada saat itu Nabi itu datang pada peristiwa Fathu Mekah, yang beliau menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Itu. Nah, ketika menuju ke Ka'bah, Fadhalah ini ibaratnya apa? Pura-pura menjadi seorang muslim yang taat, muslim yang berzikir kepada Allah. Padahal niat tersembunyinya itu apa? Wes ngasah pisau, Pak, sejak awal dari rumahnya, diwasah. Aku mau membunuh Nabi tapi dengan cara sembunyi. Itu kisahnya Fadhalah.
Ya. Nah, di sini dikatakan wa huwa Fadhalah bin Umair ya, Al-Laisi wa hadza rajul min siddati adai'i li Rasul. Ini adalah merupakan laki-laki min siddati adaihi, paling permusuhannya ya li Rasuli alaihi salatu wasalam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qarara ayyaqtular Rasul, beliau ingin membunuh, memutuskan ingin membunuh Rasulullah fi yaumil fathi, pada saat peristiwa fatku Mekah. Ya, ini saya bacakan Arabnya aja Pak, sambil belajar kita gundul. Nggih. Fi wasatil jaisil kabir asaral alaf, padahal beliau bersama dengan puluhan ribu pasukan, karena fatku Mekah itu kan pasukannya banyak Pak ya, dan orang Mekah nggak ada persiapan, makanya menyerah gitu aja ya. Wa idza qatalahu Fadhalah bin Umar falasakka annahu maktul ya. Dan kalau Fadhalah membunuh, maka ya pasti Rasul bisa terbunuh. Tetapi wa ma'adalika sayyidhi binafsihi, tapi beliau menyembunyikan, nggak terang-terangan ya. Teknik, karena apa? Ini ada puluhan ribu orang, terang-terangan ya mati dhisik. Berarti cara yang tepat itu dengan cara sembunyi. Nah, caranya bagaimana para jemaah sekalian? Waktu Nabi tawaf, dia ngikuti. Tapi Nabi sudah tahu, dapat informasi dari Allah, belakangmu itu ono orang kafir Quraisy sing nyembunyikan apa? Pisau yang akan membunuh engkau. Nabi dapat informasi gaib, Pak. Ya, nek jenengan kan belum ya. Nah, Nabi itu hak khusus ya, dapat begitu ya. Maka Rasul itu mengatakan ya, Fadhalah, karena Nabi juga apal, wong Nabi juga penduduk Mekah dulu. Fadhalah, kamu Fadhalah ya bin Umar ya. Jadi menampakkan pembawaan, bukan permusuhan, tapi dengan senyum. Nah, itu ada kaidahnya yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali itu mengatakan begini, jika kamu ingin mengubah orang lain, buang dulu rasa burukmu pada orang itu. Karena hati itu nyambung ke hati, punya energi Pak. Kalau energinya itu tidak membenci, nanti yang membenci itu lama-kelamaan bisa turun. Karena energi positif lebih besar, negatifnya juga akan turun. Itu makalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian ya, na'am Fadhalah ya Rasulullah, ya. Madza kuntu tuhaddisu bi nafsak, apa yang kamu bicarakan di dalam hatimu? Nabi itu sudah ini mengarah kepada apa sing mbok sembunyikan di hatimu itu apa, Fadhalah? Ya, apa jawabannya Fadhalah? La syai', enggak ada apa-apa kok Nabi, enggak ada apa-apa. Orang tuh kalau ketemuan kan begitu, enggak kok, enggak ada apa-apa gitu. Kuntu adzkurullah, buaya Pak, padahal ya gak zikir deh itu ya. Kuntu adzkurullah, saya lagi zikir kepada Allah. Namanya aja pembunuh sembunyi-sembunyi Pak, ya mosok ngaku aku nggak pisau Rasul, ya ketahuan ya. Nah, makanya kan dia pura-pura saya sedang berzikir kepada Allah. Maka Nabi mengatakan dohika, sambil ketawa, astagfirullah ya. Ini astagfirullahnya dengan nada yang tepat loh Pak, bukan nadanya ibu-ibu loh Pak. Astagfirullah anak model koyong ini. Enggak begitu Nabi ya, enggak begitu ya. Beliau dengan ungkapan ada yang benar, astagfirullah itu merendah ya, merendah, ada menyatakan apa namanya prihatin, nada prihatin. Jadi kalau jenengan astagfirullahnya supaya punya efek pada jiwa, nadanya tuh pakai nada prihatin, bukan nada meninggi ya. Karena astagfirullah itu menunjukkan apa? Kerendahan diri kita kepada Allah. Nah, summa wada'a yadahu ala sadri Fadhalah, lalu diletakkan Pak tangannya Nabi pada dadanya Fadhalah, didoakan. Nah, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kata Fadhalah begini, wallahi ma rafa'a yadahu an sadri, maka tidaklah dia mengangkat tangannya dari dada saya, hatta ma, sampai ya saya itu mengatakan di dalam hati saya, ma min khalqila ahabbu ila minhu, tidak ada lagi orang yang aku cintai kecuali dia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya benci nggak karu-karuan, punya semangat membunuh, tapi melihat pembawaan Nabi yang nggak garang, lalu kemudian juga tidak memojokkan dia. Nabi tahu, tapi tidak menunjukkan di hadapan orang banyak bahwa ini pembunuh, enggak ditunjukkan sama Nabi. Nabi malah mendoakan di dadanya. Ini yang dinamakan rahmah dan doa.
Ketika rahmat dan doa ini menyatu para jamaah sekalian, efeknya luar biasa. Iki nggih berlaku Pak, pasangan sing dadi musuh tukaran ae. Wis pakai ini. Anak sing angel tuturane, wis angel tenan tuturane. Nah, anak model-model koyo ngono iku bantahan, ngelawan, itu pakai jurus ini. Ya, karena dalam surat At-Taghabun ayat 14 juga begitu riwayatnya di dalam ayat suci Al-Qur'an. Surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min aswajikum wa auladikum aduwallakum, ada di antara pasangan hidup dan anak-anak kalian tuh musuh buat kalian. Fahdaruhum, waspadalah dan hati-hati. Ada tekniknya. Maka ayatnya dilanjutkan, wa in ta'fu. Ta'fu itu berarti memaafkan. Watasfahu itu dari kata musafaha, bertemu tetap baik. Kayak orang salaman adep-adepan dulu Pak, musafaha, berhadapan dengan baik. Watagfiru, menutup memori buruknya dia, nggak diungkit-ungkit lagi. Ketika berinteraksi itu nggak pakai kata ngungkit, kon biyen ayo nakali emak kon wis piro loro atine, gak ungkit-ungkit ngono meneh, iku berarti wis maku piro, wis nutup. Sing pasangan yang ngono, sampean pernah lu ngene jam sekian, ya kok apal sampean, tak apal no kok, saking lorone ngono Pak, gitu. Itu namanya kalau masih ingat berarti belum level ketiga. Nah ayatnya itu pakai 3 level, memaafkan dari hati, kemudian berinteraksi dengan baik, tidak menunjukkan permusuhan, terus kemudian ghafaro, menutup yang jelek-jelek dulu, memorinya dibuang, nggak disampaikan. Loh Pak, 3 tahapan loh Pak di dalam Al-Quran itu. Kalau pengen Allah memaafkan mereka, karena penutupnya ayat ini adalah Allah itu Ghafurur Rahim. Allah bisa memaafkan itu anakmu yang jadi musuh, bahkan bisa menyayangi, tapi perlu bantuanmu, perlu bantuan sayangmu, perlu bantuan apa? Rahmahmu. Karena dengan rahmah itu, kira-kira kalau orang itu ada rahmah, kira-kira bisa lebih lembut Pak, kalau orang itu berinteraksi Pak, kalau ada sayang Pak. Nah kalau lembut itu istiqomah, kira-kira yang menjauh bisa mendekat apa enggak Pak? Bisa mendekat Pak? Bisa. Dalilnya mana? Surat Ali Imran ayat 159. Wa bima rahmatim minallah, dengan rahmat Allah kepada engkau lah Muhammad, lintalahum, engkau bisa lembut kepada mereka yang kamu dakwai. Wa in kunta faddon ghalidul qalbi, kalau kamu kaku, keras, nggak luas, kaku, kasar, keras kepada mereka, lang faddu, mereka akan memencar, mereka akan menjauh dari kamu. Para jamaah sekalian, ini kisah fadolah dengan apa? Teknik apa Pak? Rahmah sama doa. Nah sekarang yang kedua, rahmahnya Nabi kepada kaum Taif. Kalau yang fadolah itu efeknya kan langsung Pak, dadakan Pak. Tapi ini yang teknik yang kedua ini yang mau diperbaiki Nabi, kaum itu 1 apa lebih dari 1 Pak? Lebih dari 1 banyak. Tapi Nabi juga pakai teknik ini, rahmah sama doa. Ya. Jadi Nabi ketika ke Taif itu kan mau menawarkan supaya Nabi mendapatkan perlindungan di Taif. Karena di Mekah ini tekanannya luar biasa. Tapi ketika datang ke Taif, malah Nabi itu dilempari. Ya, sampai beliau itu berdarah. Nah ini nggak terima Pak. Ya Gusti Allah ya nggak terima, nggak seneng. Makanya akhirnya mengutus malaikat Jibril dan malaikat Jabal. Akhirnya ketika Nabi itu dalam keadaan yang dipukulin itu Pak, ya, maka farafa'tu ra'si, ya, faidaan Nabi sahabah, ya, Rasul itu menengadahkan kepalanya, lalu melihat ada awan. Maka Nabi melihat di sana ada malaikat Jibril, melihat ada malaikat Jabal, ya. Kemudian fanadani malakul Jabal, maka malaikat Jabal itu menyampaikan kepadaku, ya Muhammad, innang wa qad sami'ah qaula qaumik, Allah itu sudah mendengar bagaimana respon kaum Taif ketika kamu dakwai, ya. Wa ana malikul Jabal, dan aku ini adalah penunggu daripada malaikat daripada gunung.
wa qad ba'asani rabbaka ilaik litakmuruni bi amrik. Aku diperintahkan untuk menemui kamu, ngikuti perintahmu, apapun bentuk perintahmu, wis dituruti. Kalau insikta, kalau kamu mau, ya, anat biko, aku akan tumpahkan 2 bukit, 2 gunung itu tak breknoai, ya, kepada kaum yang menyakiti kamu, menolak kamu dan menyakiti kamu. Tapi coba apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi disebut sebagai nabi yang membawa label rahmatan lil alamin. Apa jawaban beliau? Beliau itu bal arju, bahkan aku berharap kepada Allah, ayah rujangwa, supaya Allah nanti kelak di kemudian hari min aslabihim, dari keturunan mereka. Jadi Nabi ketika melihat kekerasan kaum Taif itu, Nabi tidak putus asa. Mungkin sekarang kaumnya keras kaku, tapi keturunannya ini bisa jadi nanti jadi baik. Ini sudah Nabi, doanya mustajab, Pak. 2, Rasul didolimi, mustajab yang kedua. Ya, berarti sakti, Pak, ya. Wis Nabi ku mustajab, ketambahan didolimi. Nek jenengan kan gak sepiro mustajab. Nggih, Pak, nggih. Tapi nek didolimi ya mustajab. Tapi masalahnya sama nggak dengan Nabi? Nabi pas didolimi itu doanya baik, menghentikan kedoliman. Nah kalau Nabi ini menghentikan kedoliman dengan cara sayang apa dengan cara marah, Pak? Sayang, karena masih menghendaki kebaikan. Moga-moga dari keturunannya kelak man ya'budu wahda, nanti akan ada orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Makanya dalam kehidupan berikutnya setelah Rasul wafat, banyak pahlawan-pahlawan Islam itu yang berasal dari kota Taif. Berkahnya doa Rasulullah SAW. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwa sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah turun dan apa yang nanti akan turun. Ya, nasibnya Taif kan belum tahu, Pak, ke depan kayak apa. Tapi Nabi berdoa, memohon agar kelak kemudian hari itu nanti nasibnya jadi baik. Makanya jangan kalau berdoa itu harus pakai dzurriyat. Jangan sekedar anak, Pak, tapi keturunanku supaya panjang. Karena itu caranya Nabi Ibrahim, Pak, kalau doa. Robbana hablana min azwajina wadur riyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Makanya keturunan Nabi Ibrahim ya pemimpin-pemimpin semua, wong nabi-nabi. Nggih, Pak, nggih. Nah, itu barokahnya doanya Nabi Ibrahim yang bermanfaat bagi yang akan datang. Jadi kalau sekarang itu kita ini masih punya anak yang masih belum ketoto, dongakno ae. Terus jaga ridho, jangan mangkelan. Jaga ridho, jangan mangkelan, terus dongo. Itu kalau rutin, Pak, nanti akan dikasih efek sama Allah Subhanahu wa taala. Entah efek itu kita masih hidup atau efek itu setelah kita wafat, biar panitia sing ngurus. Kini mek tugasnya mek amal tok, ndonga ngono ae. Ku panitiane mbok saiki kelihatan apa nanti ketika kita wafat biarin. Itu. Malah nanti kalau kita ketahuan waktu wafat itu ada kejutan, surprise. Padahal pas meninggal iku rada ya apa ngono. Eling anak-anake sing burung pati bener, tapi didoakan terus. Tapi ketika masuk alam kubur kok terang ya. Kok terang lho alam kuburku. Sing liyane kok rada peteng gitu. Baru kroso dikasih informasi sama Allah, iki anak-anakmu soleh, efek doa-doamu bermanfaat. Cuma yo setelah kamu di alam kubur, kira-kira gembira nih nemen apa betul, Bang? Pol, gembira yo pol gitu. Makanya kan kita nggak perlu ngatur kan, Pak, urusan-urusan itu, Pak. Wis ana panitiane. Tugas kita itu menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah. Rahmah doa. Dan rohmah ini amalan yang termasuk paling tinggi, Pak. Ya, amalan rohmah itu termasuk amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Ya, ar-rahimun, orang yang rohmah itu yarhamuhumullah. Orang yang senantiasa dapat rahmatnya Allah. Orang kalau punya karakter lembut, ramah, santun, kemudian tidak mudah benci sama orang, nggak punya dendam sama orang, itu sering dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya setelah ada hadis ar-rahimun diperintahkan irhamu man fil ard. Rahmatilah, sayangilah penduduk di bumi, maka penduduk di langit akan sayang kepada kamu. Punya pasukan malaikat biasanya, Pak. Ya, punya pasukan malah malaikat. Karena malaikat itu apal sama orang-orang yang punya sifat rahmah. Nah, para jamaah sekalian, sebelum saya masuk ke kisah ini para jamaah sekalian, ini ada kisah yang terjadi pada zaman sekarang. Diceritakan oleh Ustadz Noman Ali Khan, ini penceramah tapi dari barat. Ya, menceritakan kisah orang yang baru sadar Islam, hijrah, Pak. Ya, dan dia sudah menikah dengan orang non muslim, nggak ngerti agama, Pak. Jadi pas nikah itu dengan non muslim dinikahi, pokoknya seneng gitu. Tapi setelah itu dia sadar mau hijrah, belajar kepada syekhnya. Dia itu mengadukan kepada syekhnya, "Syekh, saya ini kan baru hijrah, saya itu pengen ngajak istri saya ya untuk masuk Islam, nanti mau sholat, nanti mau nutup aurat. Saya itu mau bicara sama dia." Apa jawaban syekhnya, Pak? Syekhnya mengatakan begini, "Kamu nggak usah ceramah-ceramah sama dia, nggak usah tausiah nyuruh-nyuruh apa sama dia. Kamu praktekkan aja menjadi suami yang soleh. Wis praktek no iku wae. Kayak ono hadiah mendadak, kejutan, surprise. Ta'ahadu, tahabu, berilah hadiah, maka dia tambah seneng kepada kamu. Karena ini tekniknya kan teknik membangun kenyamanan dan kedekatan. Nek nyaman dan dekat kan dari pawang. Betul nggih? Nek dadi pawang iso karek ngulik titik. Nggih Pak nggih? Oh, mantep ini Pak Syekhnya, ini luar biasa ini. Berarti dia sudah belajar psikologi Islam, Pak. Ya, jadi nggak pakai jurus kasar-kasar begitu. Ya, pakai jurus yang halus, lembut itu. Karena yang dihadapi adalah karakter hawa nafsu yang kafir. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakai teknik rahmah dan doa. Maka dia praktekkan, Pak. Ya, waktu masak, mantepnya. Padahal rada asin. Padahal rada asin, Pak. Tapi dia mantepnya. Seweneng, Pak. Padahal itu kayak pengalaman pertama masak. Itu. Nah, akhirnya apa, Pak? Sampai punya anak, Pak. Hampir 3 tahun. Nah, pada tahun ketiga itulah, Pak. Akhirnya waktu yang laki-lakinya itu sholat maghrib, tiba-tiba itu istrinya itu pakai jilbab dan ngikuti sholatnya. Ya mulai gak kusuk kok. Sopo kok nak begejil jadi ini. Omor-omor ndodok ono misalnya itu. Ya, para jamaah sekalian, kan rodok kaget, Pak. Biasanya ijen kok moro-moro ono bayangan ya. Sholat maghrib, popone wayahe maghrib. Gitu. Wayahe metu-metune jin. Nggih, Pak nggih. Ki tenan apa gak iki? Masyaallah. Nah, setelah selesai Pak baru tanya kan, ya. Coba jelaskan, kok bisa kamu seperti ini, ya? Kata dia, is complicated. Jadi ini sangat complicated, ini angel jelasno itu, ya. Tapi saya butuh penjelasan, tolong jelaskan. Apa jawabannya, Pak? Saya tidak pernah melihat sosok ayah seperti kamu, tidak pernah melihat sosok bapak seperti kamu. Sebelum kehidupan saya sebelumnya tidak pernah melihat sosok suami kayak kamu. Yang santun, yang ramah, yang menghargai, yang perhatian. Yang di dalam kehidupan saya masalah itu nggak ada. Yang ada kekerasan. Bapak saya nggak seperti itu. Kakak-kakak saya juga nggak seperti itu. Nggak pernah Pak lihat suasana seperti itu. Bagi dia ini agak aneh. Itu. Kamu dengan anak-anakmu bermain, kadang tunggang-tunggangan, kadang lari ke sana kemari, kamu sabar melayani. Itu di kehidupan saya nggak ada. Maka saya yakin pasti agamamu ini benar. Itu pasti agamamu ini benar. Jadi non muslim itu melihat agamanya benar dari seorang muslim itu dari mana? Akhlaknya. Makanya Nabi itu diutus innama buistu li utamima makarimal akhlak. Karena penampakan akhlak itu tampil secara langsung. Makanya para ulama-ulama sembuh itu kan mengatakan begini. Ya, intinya jangan menyalahkan kalau orang kafir itu menjauh. Jika itu disebabkan karena apa? Akhlak-akhlak kita. Ketika kita ini berinteraksi, berkomunikasi, tidak menampakkan sebagai akhlak muslim yang utuh. Itu.
Karena kalau ditampakkan akhlak muslim yang utuh itu pasti akan menarik, sebagaimana ayat Al-Qur'an tadi, wa bima rahmati minallah, karena rahmat Allah lah maka lintalahum, kamu bisa lembut kepada mereka. Dan ketika lembut itu nanti akan membawa mereka itu kepada apa? Tertarik kepada agama Islam, karena yang membawa ini dengan pembawaan yang bagus. Para jamaah sekalian, itu satu kisah yang terjadi sekarang dan buktinya ada. Maksud saya, kadang-kadang kalau saya ngasihkan ceramah itu ceritanya Nabi, itu mesti orang yang ngomong, ikulah Nabi, yo pasti ae ngono Pak, kadang-kadang wong itu. Jadi makanya kadang-kadang saya itu perlu untuk ngasih cerita kayak tadi itu dalam rangka apa? Itu bukan sekedar khusus untuk Nabi. Kalau ada umatnya mempraktekkan dengan tertib, dengan teratur, dengan terus-menerus, ada efeknya. Ada pengaruhnya para jamaah sekalian. Nah, cukup lagi yang rohmah kepada orang non muslim. Terakhir sekarang, ya, rohmah kepada muslim yang masih ahli maksiat. Sekarang saya tanya, apakah seluruh orang yang ahli maksiat itu semuanya betul-betul menyombongkan diri kepada Allah, Pak? Apa semuanya, Pak, orang bermaksiat itu menyombongkan diri kepada Allah? Jawabannya enggak. Ada orang maksiat itu karena apa? Dia tersabotase oleh situasi, keadaan, lingkungan, ya, sehingga di dalam batinnya itu ada penyesalan, tapi dia nggak bisa menguasai dirinya. Seperti kasus sahabat Nabi yang dulu sudah terkena budaya minuman keras, ketika datang Islam, ya mereka senang dengan Islam, mereka yakin dengan agama yang benar, tetapi kecanduan minuman kerasnya belum selesai. Itu. Masa kita berani mengatakan ada sahabat Nabi namanya Nuaiman, Abdul Nuaiman. Ini suka guyoni Nabi, Pak. Suka nggawe gojekan itu, Pak. Guyoni Nabi. Tapi kalau minum-minuman keras itu dekat masjid. Enggak dang pasar, enggak dang tempat-tempat tersembunyi, enggak. Itu. Ya malah kelihatan, makanya sempat dihukum sahabat Nuaiman itu. Dihukum dengan cambukan, Pak, 40 kali. Kalau orang minuman keras kan dicambuk sama Nabi. Itu. Tapi ketika dicambuk, dia juga bahagia. Termasuk ada sahabat yang lain namanya Abu Mihjan. Dia mengatakan begini, dengan dicambuk ini saya berbahagia, karena kalau disiksa dengan aturan Islam, maka itu dihapuskan dosanya dengan hukuman itu. Tapi yang balik meneh wong kecanduan. Gitu. Tapi cerita ending sahabat-sahabat Nabi yang kecanduan, karena perlakuan orang-orang sekitarnya itu tidak ada yang ngolok-ngolok, nggak ada yang mencela. Bahkan sempat terjadi dalam satu riwayat, Pak, ada yang karena nggak sabar kok bolak-balik, kok gak tobat-tobat ini. Ono yang mencela, Pak, ditegur sama Nabi. Apa teguran Nabi? La tal anuhu. Jangan cela dia. Karena kalau kamu cela dia, kamu membantu setan menguasai dia. Itu ada psikologinya, Pak. Orang itu kalau berbuat maksiat, jiwanya itu ruwet. Nek ruwet, dapat celaan, dapat hinaan, kira-kira tambah lapang atau tambah ruwet? Yang kedua, kira-kira di dalam batinnya konsep dirinya itu tambah lapang apa konsep dirinya tambah jelek? Dia kan malah menjadi apa? Memang yo elek ini. Bukti ini wong sekitar yo elek. Oh iya bener aku elek berarti. Gitu. Tapi beda toh, Pak, kalau kemudian sekitarnya itu menyikapi dengan apa? Ya dia lagi ada masalah. Ya, perlu kayak kita kirimi gedang, nang omah kirimi gedang. Cak ngopi. Itu, ngobrol sing enak, cek metu. Kira-kira kalau ini diteruskan, Pak, langkah-langkah ini, orang seperti ini bisa terentas nggak, Pak, dari kemaksiatannya? Bisa. Karena ada rahmah. Dia terkena kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu, Pak, kalau istiqomah, Pak, wa in ja'al haqqu wa zahaqal batil. Tapi harus kuat kebaikan itu. Ojo seminggu ibu iku apik, Pak, anake rodok temen tak mama berubah iki. Mari udah minggu nih gak apik meneh apa? Oh tenan gak berubah, berarti padha wae mama masih seperti yang dulu, kamu masih seperti yang dulu. Ya wis, aku ngene ae, kurang percaya berarti. Itu dalam konseling juga disampaikan, Pak. Ketika punya anak yang sudah tertekan, ini tantangan bagi orang tua untuk membangun kepercayaan kembali kepada anak ini bahwa mama sudah berubah, mama nggak seperti yang dulu, pola mama komunikasi, interaksi udah berubah. Nah yang bisa berubah ini akhirnya Pak, anaknya berubah, Pak, jadi baik, jiwanya juga terobati karena Pak, mamanya nyaman, dekat sama dia.
Itu juga sama Pak, tekniknya rahmah doa. Jadi ngapunten nanti kalau lihat anak-anak yang nawakal angel tuturane, gak usah dituturi lagi. Karena nambah dosa dia. Kalau dia sudah balik Pak, jenengan tuturi, dia menolak, gelap lagi Pak. Karena menolak kebaikan itu dosa, langsung di hatinya titik hitam, 1. Jenengan nuturi lagi, nolak lagi, 2. Nuturi ping 30, gak sekedar dek gelap atine, frustasi anake. Kakean tututan nang omah, wis mblayu ae. Dadi pang mari ngono Pak arek. Napa pang? Anak jalanan lho Pak. Anak jalanan. Ya, di satu wilayah yang kami kunjungi itu sampai informasinya anak jalanan itu sudah sampai pada level mereka berhubungan laki-laki dan perempuan. Nggak main-main sekarang. Itu. Karena mereka nggak mendapatkan kenyamanan di rumah-rumah mereka. Ini tantangan kita bersama sebagai orang tua. Mampukah kita ini menjadi daya penarik dari anak-anak kita untuk kembali ke rumah, untuk kembali melihat orang tuanya menjadi orang tua yang santun, yang lembut, sehingga nanti akan mengisi kehidupan mereka dengan memori-memori yang indah, yang menjadi bekal buat mereka menjadi orang tua berikutnya. Ini saja Pak yang dapat saya sampaikan, ya. Dan ini yang sekarang lagi dibawa oleh para habaib, ya, dan disampaikan kemana-mana tentang rahmah dan doa kepada umat-umat Nabi yang sekarang masih tersesat. Ya. Kalau ini banyak yang mempraktekkan, insya Allah Indonesia bisa menjadi pemimpin peradaban dunia baru yang rahmatan lil alamin. Moga-moga Pak Allah Subhanahu wa taala mengijabah itu semua. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan menutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.